Oke, selamat siang teman-teman. Ada yang belum makan? Sudah semua ya? Atau yang masih makan juga nggak apa-apa, dilanjutkan saja makannya. Setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi selanjutnya, yaitu bimbingan teknik Laskar IAI Jatim ya teman-teman ya. Nanti akan dipandu oleh Bapak Apoteker Rizal. Mohon diperhatikan karena ini sangat penting ya buat teman-teman nanti supaya waktu pengurusan akun Satu Sehat itu nggak bolak-balik tanya lagi seperti itu, karena ini memang nanti ke depannya untuk kita terkait apapun itu, terkait STRA, SKP, kemudian mutasi keanggotaan dan lain sebagainya itu akan langsung menggunakan akun Satu Sehat itu. Dan ini juga nanti akan dijelaskan oleh Bapak Rizal. Langsung aja ya Pak Rizal, terima kasih. Baik, terima kasih. Teman-teman, semoga tidak bosan. Ini pendahuluan dulu dari saya. Nanti mengenai teknisnya, nanti akan dipandu oleh Mbak Naya. Kita panggil Mbak aja ya, biar nggak terlalu ada gap di antara kita. Jadi kita panggilnya kakak, mbak, atau apalah itu. Pokoknya jangan panggil bu, pak, kayak gitu. Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sudah kenyang tidak mengantuk. Ya, jadi di sini kami para pengurus cabang YAI Surabaya akan memberikan bimbingan teknis bagi teman-teman semuanya terkait regulasi yang baru. Ya, kalau dulu ya saya cerita sedikit. Kalau dulu sebelum berlakunya Undang-Undang 17 2023, nah ini rek yo, lek wis dadi apoteker iku kudu hafal sing jenenge undang-undang. Dari tadi kan saya menyebutin PMK 14 2021, Permenkes berapa? 73 2016, kemudian Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan. Ya, memang kita akan dituntut untuk melek tentang regulasi seperti itu. Ya, jadi nanti kalau kalian berpraktek gak sing kerja terus bendino, ngulek obat bendino ndak bisa. Ya, kita harus lihat sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah. Ya, jadi nggak hanya bekerja saja. Nah, jadi pasca Undang-Undang 17 2023 ini ada suatu hal yang berubah sistemnya. Kalau dulu peran organisasi profesi itu sangat dominan sekali, tetapi setelah Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan ini mulai berkurang, kayak gitu. Salah satunya adalah di pengelolaan SKP, kemudian tentang pencarian pembelajaran, semua itu sekarang dihandle oleh Kemenkes melalui platform Satu Sehat. Nah, kalau dulu kita harus belajar tentang siap, ya. Terus siapnya bagaimana, Pak? Tetap akan hidup, akan mempunyai peran masing-masing nanti. Nah, sekarang kita belajar tentang platform baru, yaitu Satu Sehat. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang mungkin lebih energik dari saya ya, itu rasa gampang untuk menerima informasi ini tentang Satu Sehat. Ya, saya rasa ini gampang banget ya, Satu Sehat ini platformnya. Lebih sulit kalian menggunakan platform pinjaman online. Serius. Bukan berarti saya pengguna pinjol juga ya, tetapi berdasarkan cerita. Dan kalau menurut saya tentang Satu Sehat ini gampang, apalagi menurut kalian, gampang sekali seperti itu. Jadi nanti di Satu Sehat ini teman-teman tentang SKP platform, kemudian tentang bagaimana cara kita mencari pembelajaran, webinar, seminar dan lain sebagainya. Karena dalam mencari pembelajaran dan seminar pun itu nggak seperti dulu. Kalau dulu IAI bikin acara seminar, oke, SKP dapat.
Kalau sekarang perjalanannya rada panjang, kayak gitu. Ya, jadi yang berhak mengeluarkan, oh seminar ini bernilai SKP 5. Oh seminar ini bernilai SKP 3. Itu adalah Kemenkes, seperti itu. Ya, jadi nanti semuanya itu diputusin oleh Kemenkes. Nah, kemudian bagi kalian ini nanti itu ya SKP-nya yang harus dipenuhi. Ini kan lulusan tahun 2024. Ya. 2024 nanti akan mendapatkan STR seumur hidup. Ya toh? STR-nya kan nanti seumur hidup nih. Seperti KTP. Ya, kalau KTP dulu kan ada masa berlakunya, sekarang KTP seumur hidup. STR pun juga akan berlaku seumur hidup. Nah, Pak, apa efeknya dengan SIP-nya nanti? Nah, kalau SIP-nya nanti itu akan berlaku selama 5 tahun. Mamanya nih, apoteker Andi lulus tahun 2024. Ya, dia mengurus SIP langsung. Bisa langsung mengurus SIP karena dia lulusan apoteker baru. SIP-nya si apoteker Andi ini akan berlaku selama 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun berpraktek si apoteker Andi ini, ya, dia harus memenuhi untuk memperpanjang SIP. Nah, jumlah SKP yang harus dipenuhi itu adalah 100 SKP. Ya, relatif kecil lah itu 100 SKP. 100 SKP itu meliputi apa saja, Pak? Ada SKP pembelajaran, ya toh? Kemudian SKP kemudian SKP praktek profesionalis. Gitu. Nah, teknis-teknisnya nanti bisa kami sosialisasi. Setelah akan selalu mensosialisasikan hal-hal yang baru. Nah, jadi untuk saat ini biar tidak kalau informasi diberikan langsung itu biasanya daya terimanya itu kecil. Tetapi kalau informasi itu kita berikan secara berjenjang sedikit demi sedikit, itu daya terimanya biasanya lebih besar seperti itu. Ya, jadi awal kita akan kenalkan kalian ke dalam suatu sistem satu sehat dan apa saja nanti yang bisa kita manfaatkan di dalam sehat tersebut. Seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan. Kalau semuanya ada yang mengantuk, matanya diginikan biar tetap melek kayak gitu. Karena ini akan berguna bagi kalian, akan bermanfaat untuk praktik kalian ke depannya seperti itu. Oke ya. Baik, sudah siap? Mbak Naya sudah siap? Sama tim operatornya juga sudah siap? Oke. Sudah siap ya. Jadi saya kembalikan ke Mbak Naya untuk memulai bimbingan teknis bagi teman-teman siang ini. Tepuk tangan untuk Mbak Naya. Iki artis PC Surabaya. Ayo Mbak, kita nyanyi. Oh enggak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Naya dari PC Surabaya. Kami dari PC Surabaya bisa diperkenalkan dulu. Yang sebelah sini ada Mbak Herdan. Kemudian ini sekretaris 4 kita Mbak Catur, sekretaris 1. Saya sendiri adalah sekretaris 2. Kemudian ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Oleh sebab itu kita kenalan. Langsung aja Mbak Herdan dikeluarin PPT-nya. Kita di sini bukan mau mengajari, kita cuman mau sharing-sharing aja kepada sejawat-sejawat kami yang baru. Kita kan sudah mulai jadi sejawat ya. Sejak kalian nanti disumpah, kalian akan menjadi sejawat apoteker. Lalu apa aja yang harus diketahui ketika kalian nanti sudah jadi apoteker? Sudah bisa Mbak Herdan?
Kalau ketika kita menjadi apoteker, otomatis kita kan harus kalau misalkan kita sudah menentukan kita itu mau berpraktek di mana, kita kan harus mempunyai yang namanya surat izin praktek. Jadi setiap apoteker next. Oke, kita mulai dari dasar regulasinya ya. Ini ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024, yaitu setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan melakukan praktik wajib memiliki SIP. Nah, sekarang kita mau cerita tentang SIP-nya itu. Next, Mbak. Nah, di sini, kalau ini untuk pemenuhan kecukupan SKP ya, itu kecukupan SKP ada 3, yaitu yang pertama untuk pelatihan, kemudian pelayanan, dan juga pengabdian. Next. Nah, di sini kalau masih apoteker baru, nanti untuk kecukupan SKP-nya cukup STR dan nanti ada Serkomnya. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah kita itu harus mengumpulkan SKP selama 5 tahun kita praktek. Jadi SIP-nya itu nanti kan berlaku 5 tahun, sedangkan STR tadi berlakunya itu seumur hidup. Di sini sudah pada bawa laptop atau gadget masing-masing enggak? Bisa langsung dibuka aja karena kan kita langsung praktek ya. Dari sini bisa kita lihat kalau nanti kita mau perpanjangan, kita membutuhkan ada yang namanya kecukupan SKP. Next, Mbak. Nah, untuk proporsinya bagaimana? Untuk proporsinya bisa dilihat untuk pembelajaran kurang lebih 45%, kemudian profesionalismenya 35% dan pengabdiannya 5%. Di sini untuk pembelajaran itu seperti apa, profesionalisme seperti apa, dan pengabdian seperti apa nanti bisa dijelaskan di bawah ya. Next, Mbak. Nah, apa sih aplikasi yang kita gunakan untuk mengumpulkan SKP-SKP ini? Di sini ada yang namanya ekosistem satu sehat. Jadi bisa sejawat sekalian langsung diketik aja satu sehat garing SDMK. Langsung di search. Jadi nanti di dalam satu sehat itu isinya ada pelataran sehat, ada IRM, ada SKP platform dan juga satu sehat SDMK untuk perizinan. Next, Mbak. Nah, nanti isinya bermacam-macam ini ya, ada SKP platform, kemudian nanti bisa terlihat kita itu SKP-nya sudah ngumpulkan berapa. Ingat tadi itu kita selama 5 tahun harus mengumpulkan sejumlah SKP agar kita bisa memperpanjang SIP. Next. Oke, ini untuk ranah dan proporsinya. Di pelataran sehat ini adalah one gate system, jadi semuanya itu terintegrasi ya. Kemudian di sini ada juga untuk pengurusan izin praktek. Kemudian, nah SKP profesionalisme pada kegiatan pelayanan jika belum terintegrasi dengan ERM atau satu sehat, dia akan diberikan nilai 50% dari perolehan atau dikenakan penalti pemotongan. Jadi nanti di dalam satu sehat itu, ketika kita berpraktek, kita harus mengisi e-rekam medis. Kemudian, tadi kan untuk untuk SKP-nya, kan bisa dilihat bahwasanya tadi ada yang 45%, 35%, ada yang 5%. Nah, nanti itu ada minimalnya masing-masing. Ketika minimalnya sudah tercapai, nanti kita harus memenuhi SKP lainnya itu dari ranah manapun bisa. Nanti akan saya jelaskan di belakang ya contohnya. Kemudian ada target SKP yang wajib dicapai selama periode 5 tahun. Next, Mbak.
Nah, ini untuk ranah pembelajaran bisa ada pembelajaran secara lokal, nasional, dan juga internasional. Kemudian untuk kegiatan-kegiatannya bisa seminar, kemudian konferensi, workshop, MOOC, dan pelatihan. Dan yang berhak mendapatkan SKP ada peserta, narasumber, fasilitator, instruktur, dan juga moderator. Next, Mbak. Nah, ini untuk ranah pembelajaran, cara mencarinya nanti dari LMS. Sekarang kita mungkin coba buka itunya aja ya Mbak ya, Satu Sehat ya. Biar sekalian teman-teman coba untuk membuat akun di Satu Sehat. Sudah pada dibuka Satu Sehat SDMK-nya? Tampilannya ada daftar kan? Coba diklik daftar. Nah, ini nanti diisi semua data-datanya, NIK, nama, jenis kelamin, sudah diisi semua. Monggo, ini ada dari Mbak Ayum sama Mas Pandu, kalau ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Ada yang kesulitan login atau kesulitan ini diisi apa, boleh ditanyakan. Mbak Naya boleh nambahin? Ya, silakan. Buat pengguna iPhone, diusahakan jangan pakai Safari, Ya. pakai Chrome atau pakai aplikasi web lainnya. Jangan pakai Safari ya. Karena sering error ya Mbak? Iya, sering error kalau pakai Safari. Better pakai Chrome atau Google. Oke, thank you. Sudah. Kalau sudah melakukan pendaftaran, nanti silahkan cek emailnya masing-masing. Sudah? Belum. Yang ada kesulitan bisa langsung tunjuk tangan biar nanti dihampiri oleh mbak-mbak dan mas-mas yang ganteng ini. Lebih enak memang pakai laptop ya. Karena kalau misalkan pakai HP itu kadang-kadang dia numpuk-numpuk tulisannya. Kalau sudah selesai mendaftar, dibuka emailnya. Di sini belum pernah ada yang sudah mendaftar gitu, belum ya? Ada yang sudah mendaftar? Iya Mbak, sudah mendaftar? Wah, sudah siap jadi apoteker berarti ini. Apa? Oh ya, jadi ada beberapa yang muncul notif ya, data tidak sesuai. Nah, datanya itu adalah sesuai dengan KTP kalian. Tapi ditulisannya data tidak sesuai. Oh, rata-rata tulisannya data tidak sesuai semua? Mungkin karena belum keluar STR-nya ya Mbak ya? Bisa jadi ya. Udah bisa? Nah, untuk keluhan data tidak sesuai, biasanya kita akan mengirimkan ke email helpdesk. Nanti di belakang saya infokan ya. Ini yang sudah bisa dulu ya, dilanjut ya. Yang sudah bisa siapa aja? Oh, lumayan banyak ya yang sudah bisa. Kemudian sudah klik verifikasi di emailnya? Sudah.
Sudah bisa login? Oke, lanjut Mbak, masuk login. Nanti kalau ada keluhan, misalkan seperti tadi data tidak sesuai atau apa, di belakang nanti ada emailnya, nanti kalian screenshotkan aja untuk keluhan-keluhannya apa-apa aja bisa dikirimkan via email. Oke, kemudian dimasukkan captcha-nya jangan lupa. Nah, kemudian nanti di satu sehatnya itu macam-macam ya isinya. Ada beranda, kemudian profil saya, pengajuan STR, SKP platform, ada pelataran sehat. Ini semua pasti kita gunakan. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah apa? Pertama kali kita lengkapi dulu profilnya kita. Mulai dari data diri, keprofesian, pekerjaan. Nah, coba diklik keprofesian Mbak Herdan. Keprofesian, oke. Turun ke bawah. Di sini yang sering terjadi adalah, ini kayaknya masih muter ya. Yang sering terjadi adalah di jenis profesinya itu sama kompetensinya masih kosong. Sehingga dia ketika mau masuk ke pelataran sehat atau SKP platform dia nggak bisa. Maka yang perlu kita lakukan kalau dia masih kosong adalah klik ubah itu. Yang gambar pensil, diklik ubahnya. Nah kemudian dipilih jenis profesinya, dua-duanya apoteker. Ya. Oke, disimpan. Ya. Mbak Catur ada tambahan? Ya, yang tadi datanya tidak ditemukan atau tidak alami kendala, misalkan data tidak ditemukan atau tidak sesuai, bisa email ke helpdesk ya. Jadi ada 2 email, nanti silakan dipilih salah satu, dicek aja berkala kalau memang ada kendala sudah diperbaiki atau belum, seperti itu. Kemudian untuk yang STR tadi sudah ada yang menanyakan kalau misalkan STR-nya belum keluar, dijawab aja sekarang masih belum, nanti bisa diedit lagi. Oke, monggo lanjut Mbak Naya. Oke, masuk ke, oh iya untuk yang data diri tadi jangan lupa, pas fotonya itu harus pas foto digital ya, data diri Mbak Herdan. Sebelahnya, data diri, kolom data diri. Nah itu nanti fotonya jangan lupa diunggah, fotonya itu harus pas foto digital, jadi jangan pas foto yang sudah dicetak kalian foto lagi, pas foto digital ukurannya 3x4, backgroundnya merah dan harus lurus ya, kalau yang pakai kemudian kalau yang untuk cowok-cowok pakai kemudian masuk ke pekerjaan ya Mbak Herdan. Masuk ke pekerjaan. Di sini nantinya untuk memulai suatu pekerjaan itu harus diklik di pengajuan tempat praktek. Jadi di pengajuan tempat praktek nanti bisa dilihat, nah ini pengajuan baru, coba klik Mbak. Nah di sini bisa dipilih, kalian prakteknya mau di provinsi mana, kemudian nanti terlihat di situ dalam suatu kota ada kuota-kuotanya. Jadi kita nggak bisa angger milih saya mau kerja di Surabaya gitu.
Jadi ada kuota-kuotanya, bisa dilihat ya, kebutuhannya berapa, SDM yang bekerja berapa, nah gitu. Kota Surabaya. Oke, balik lagi ke yang tadi profil saya, Mbak Herdan. Profil saya, oke. Diklik. Oke, kemudian ini jangan lupa setelah pekerjaannya diisi, kontak darurat dan juga data pendukung harus dilengkapi. Selanjutnya apa? Selanjutnya ketika kita mau memperpanjang SKP, kita harus masuk ke yang, sebentar. Ketika kita mau perpanjang SKP tadi kan kita harus mencukupi berapa SKP dalam 5 tahun. Kalau untuk apoteker itu 100 SKP dalam 5 tahun dan itu terdistribusi merata. Jadi satu tahun itu sekitar 9 SKP yang perlu kita penuhi. Mbak Herdan coba lihat yang tadi PPT sosialisasi SKP-nya tadi. PPT sosialisasi yang di Canva. Belum. Kalau ada keluhan langsung tunjuk tangan. Ada keluhan apa, biar nanti langsung dibantu oleh mbak-mbak dan mas-mas yang ganteng-ganteng ini. Ini coba next Mbak, halaman selanjutnya lagi. Ya, coba dibuka. Satunya. Bisa? Gak jalan. Ini tadi kan ada SKP praktek, ada SKP pengabdian, ada SKP pembelajaran. Nah, SKP praktek, masih loading ya? SKP praktek itu nantinya kita buat sendiri, untuk formnya bisa dilihat di PowerPoint-nya ini. Nanti bisa pakai kop instansi masing-masing. Kemudian ada nama data-datanya, apotekernya siapa, kemudian nama apoteknya apa. Kemudian kita buat di situ, misalkan satu bulan ini tuh kan rekapannya boleh per 6 bulan atau per 1 tahun. Misalkan 1 tahun saya membuat, saya melayani resep sebanyak 1.500, terus ada kepala prakteknya di apotik, sebagai apoteker penanggung jawab berarti yang menandatangani adalah apoteker penanggung jawabnya. Jadi kalau kita sebagai apoteker penanggung jawab, yang menandatangani diri kita sendiri. Kalau kita sebagai apoteker pendamping, yang menandatangani apoteker penanggung jawabnya. Tapi ketika kita di klinik itu kan penanggung jawab kliniknya itu bukan apoteker, biasanya dokter kan. Nah itu yang tanda tangan adalah dokternya, seperti itu. Kalau di puskesmas ada yang dokter, ada yang mungkin SKM. Jadi nanti bisa minta ke kepala mungkin kasih yang harus